kami dari pemateri 4 akan membahas tentang pola bilangan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Putri Melinia Winarni, NIM 181424003. Saya dari Pendidikan Fisika Angkatan 2018. Nama saya Theodorus Makarius Kainakaimu, NIM 191414072. Perkenalkan, nama saya Renata Putri dengan NIM 191414074. Perkenalkan, nama saya Ludovika Septian Kesari, biasa dipanggil Vika, nomor induk mahasiswa 1914140910, asal saya dari program studi pendidikan matematika. Halo, perkenalkan, nama aku Christine Damayanti Berlumban Batu, NIM 191414100. Pengertian pola bilangan. Pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka atau bilangan yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat ditentukan kelanjutan dari bilangan-bilangan berikutnya, bahkan hingga sampai bilangan ke n. Ada beberapa jenis pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Kedua, pola bilangan genap. Ketiga, pola bilangan Fibonacci. Keempat, pola bilangan Pascal. Kelima, pola bilangan persegi panjang. Keenam, pola bilangan persegi. Ketujuh, pola bilangan segitiga. Kedelapan, pola bilangan aritmatika. Dan yang terakhir, kesembilan, pola bilangan geometri. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Penafsiran pola bilangan ganjil merupakan pola yang tercipta dari bilangan-bilangan ganjil. Bilangan ganjil merupakan sebuah bilangan yang tidak habis dibagi dua maupun kelipatannya. Pola bilangan ganjil merupakan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Rumus pola bilangan ganjil ke n merupakan UN sama dengan 2n kurang 1. Yang selanjutnya ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap merupakan pola bilangan yang tercipta dari bilangan-bilangan genap. Bilangan genap merupakan bilangan asli yang habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Pola bilangan genap merupakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Rumus pola bilangan genap ke n merupakan UN sama dengan 2n. Pola bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci adalah barisan yang berawal dari 0 dan 1. Kemudian angka berikutnya didapatkan dengan cara menambahkan kedua bilangan yang berurutan sebelumnya. Dengan aturan ini, maka barisan bilangan Fibonacci yang pertama adalah, diketahui bilangan Fibonacci ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Nah, yang ditanya berikutnya tuh nilai baris bilangannya berapa? Nah, jadi kita perlu melihat dulu langkah pertamanya. Melihat dulu nilai bilangan sebelumnya itu berapa. Jadi itu kan ada 89 dan 144. Jadi kita perlu menjumlahkan 89 ditambah 144 dan diperoleh 233. Jadi bilangan
setelah 144 yaitu 233. Begitu teman-teman. Pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal ini ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Jika dituliskan, pola bilangan Pascal akan membentuk suatu segitiga. Segitiga tersebut dinamakan segitiga Pascal. Jadi teman-teman dapat melihat gambarnya di bawah ini. Kemudian ada beberapa ketentuan terkait pola bilangan Pascal, yaitu yang pertama, baris paling atas, baris ke-1 diisi oleh angka 1. Yang kedua, setiap baris diawali dan diakhiri dengan angka 1. Ketiga, setiap bilangan yang ditulis di baris kedua sampai ke n merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan diagonal di atasnya, kecuali angka 1 pada baris ke-1. Yang keempat, setiap baris berbentuk simetris. Dan yang kelima, banyaknya bilangan di setiap barisnya merupakan kelipatan 2 dari jumlah angka pada baris sebelumnya. Misalnya, baris ke-1 banyaknya bilangan sama dengan 1. Maka, baris kedua banyaknya bilangan sama dengan 2. Pola bilangan persegi panjang. Itu merupakan pola bilangan yang menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang. Jadi bisa dilihat teman-teman untuk gambarnya. Contoh susunan angka yaitu 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Jadi untuk menentukan pola ke n digunakan persamaan UN sama dengan n dikali dalam kurung n plus 1. Dengan n merupakan bilangan bulat positif. Nah, di sini misalnya kita cari U10. Jadi n-nya itu kan 10. Jadi kita masukkan ke persamaannya. Jadi UN itu ganti U10 sama dengan n-nya 10, 10 ditambah 1 dikali 10. Jadi 11 dikali 10 sama dengan 110. Sehingga nilai diperoleh dari U10 adalah 110, teman-teman. Baik, Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pola bilangan persegi. Pola persegi adalah susunan bilangan yang dibentuk oleh bilangan kuadrat. Untuk menentukan pola n digunakan persamaan UN sama dengan n kuadrat. Contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Yang berikut pola bilangan segitiga. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk membentuk pola ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara penjumlahan bilangan di mana selisih bilangan setelahnya ditambah 1 dari bilangan sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Polanya ada 1, 3, 6, 10, 15. Dan dari pola tersebut dapat kita lihat bahwa selisih dari 1 ke 3 itu ada 2, dari 3 ke 6 ada 3, dari 6 ke 10 ada 4, dari 10 ke 15 ada 5. Pada bilangan baris kedua di dalam kotak berbingkai merah merupakan selisih dari pola bilangan sebelumnya dan setelahnya. Dapat dilihat bahwa selisihnya selalu ditambah 1 dari selisih sebelumnya. Cara kedua menggunakan rumus UN, di mana UN sama dengan N per 2 buka kurung N tambah 1. Contohnya, jika ditanyakan U2, maka
U2, N-nya itu adalah 2. Jadi, U2 sama dengan N per 2 dikali N ditambah 1. U2 sama dengan 2 per 2 dalam kurung 2 ditambah 1 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi U2-nya adalah 3. Selanjutnya, ada pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika merupakan pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Selisih merupakan pengurangan dari suatu suku dengan suku sebelumnya. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum mempelajari pola bilangan aritmatika. Yang pertama, ada suku pertama atau biasa dinotasikan dengan U1 atau huruf A kecil. Suku pertama merupakan bilangan pertama yang terdapat pada suatu barisan. Lalu selanjutnya ada selisih atau biasa disebut dengan beda. Selisih atau beda ini merupakan hasil pengurangan dari suatu suku dengan suku sebelumnya. Contohnya, U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, dan seterusnya. Selisih atau beda ini dinotasikan dengan huruf B kecil. Lalu selanjutnya ada suku ke N atau urutan bilangan ke N. Biasanya dinotasikan dengan U, N kecil. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh pola barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, pada pola barisan 2, 4, 6, 8, suku pertama dari barisan tersebut adalah 2. Lalu, selisih dari barisan tersebut dapat kita cari dengan mengurangkan U2 dikurangi U1, yaitu 4 dikurangi 2. Hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya, kita coba dengan mengurangkan U3 dikurangi U2, yaitu 6 dikurangi 4. Hasilnya juga 2. Nah, seterusnya sampai suku ke N, pasti nanti selisih atau bedanya akan sama dengan 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya merupakan barisan aritmatika karena selisih suku-sukunya sama, yaitu 2. Selanjutnya, untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan aritmatika, yaitu dengan cara menggunakan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Kemudian ada pola bilangan geometri. Pola bilangan geometri merupakan pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Rasio merupakan hasil pembagian dari suatu suku dengan suku sebelumnya. Pada materi pola bilangan geometri, ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama ada suku pertama atau biasa dinotasikan dengan U1 atau huruf A kecil. Lalu selanjutnya ada selisih atau rasio. Selisih atau rasio ini dihasilkan dari pembagian antara suatu suku dengan suku sebelumnya. Misalkan U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2, dan seterusnya. Selisih atau rasio ini biasa dinotasikan dengan huruf R kecil. Perhatikan contoh pola barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Pada barisan tersebut, suku pertama atau A bernilai 3. Lalu, rasio dari barisan tersebut adalah 2, yaitu U2 dibagi U1 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2.
Sehingga barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya merupakan barisan geometri dengan rasio 2. Selanjutnya ada rumus untuk menentukan suku ke n pada barisan bilangan geometri, yaitu dengan cara menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Yang selanjutnya ada rumus suku ke n pola bilangan. Cara menentukan suku berikutnya ataupun suku ke n pada suatu pola bilangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama analisa atau mencoba-coba. Untuk pola bilangan umum, contohnya pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, dan pola bilangan Pascal. Dan yang kedua menggunakan rumus. Untuk pola bilangan khusus, contohnya pada pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Meskipun dalam menentukan suku ke n pada pola bilangan umum menggunakan analisa, tetapi dari hasil analisa tersebut diperoleh rumus suku ke n pola bilangan tersebut. Selanjutnya, diberikan contoh soal. Jika angka pada bilangan 133464, 133464, 133464, dan seterusnya diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Jadi, langkah pertama, kita melihat polanya terlebih dahulu. Dari pola, kita mendapatkan bahwa batasnya ada di angka 4. Langkah yang kedua, menuliskan suku atau urutan bilangannya dengan angka seperti di soal. Maka, U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 3, U4 sama dengan 4, U5 sama dengan 6, U6 sama dengan 4. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa setelah ada 6 suku, maka akan ada pengulangan. Langkah ketiga, ditanyakan suku ke 100, sehingga kita dapat mengetahuinya dengan cara membagi 100 dengan 6. Ini dihasilkan dari banyaknya jumlah suku yang berjumlah 6, sehingga kita dapat mengetahui bahwa ada 16 kali pengulangan dan sisa 4. Karena sisanya 4, maka saat kita mencari U100, itu berarti sama saja kita mencari urutan keempat, atau dapat dikatakan juga bahwa U100 sama dengan U4, yaitu 4. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Jaga kesehatan. Salam dari kami, pemateri 4.